Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang progress report tahap 1 kami, yaitu IRD. Nah, kami mengangkat topik supermarket. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya ada Farhan Muhammad Fawas, bisa sapa hai. Hai, Selanjutnya ada Arina Rahmania Nabila dan Gilang Wasis Wicaksono. Oke, selanjutnya bisa di next slide. Nah, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, jadi kita mengangkat topik supermarket. Nah, supermarket ini mempunyai deskripsi topik, yaitu adalah salah satu swalayan terbesar di kota Tangerang yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, peralatan rumah tangga, elektronik, hingga pakaian. Setiap hari, ratusan pelanggan datang untuk berbelanja dan melakukan transaksi di kasir. Dengan tingginya aktivitas, transaksi dan operasional, sistem pengolahan data menjadi aspek penting dalam memastikan kelancaran bisnis. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem yang dapat mencatat dan mengelola transaksi, stok barang, serta hubungan dengan pelanggan dan supplier sangat diperlukan. Jadi, kita akan merancang sistem manajemen basis data. Oke, bisa di next slide. Untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh Arina Rahmania Nabila. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah mengenai supermarket ini. Yang pertama, bagaimana cara mencatat dan mengelola data produk termasuk stok dan supplier. Yang kedua, bagaimana sistem transaksi dapat berjalan secara efisien termasuk pencatatan pelanggan dan detail pembelian. Yang ketiga, bagaimana program kartu member dapat diimplementasikan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, bagaimana sistem restock dapat memastikan ketersediaan barang tanpa kekurangan atau kelebihan stok. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga kualitas produk dengan menerapkan sistem labelisasi dan manajemen stok yang optimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian, yang dimana ada 5 tujuan penelitian di sini. Yang pertama itu adalah menganalisis sistem pengelolaan produk dan supply dalam supermarket. Yang kedua itu adalah menjelaskan mekanisme pencatatan transaksi dan pelanggan. Yang ketiga ada menguraikan program kartu member yang diterapkan oleh supermarket. Yang keempat ada mengidentifikasi sistem restock yang diterapkan guna untuk menjaga ketersediaan barang. Dan yang terakhir itu adalah mendeskripsikan strategi labelisasi dan manajemen stok guna menjaga dan kualitas barang. Oke, selanjutnya kita akan membahas aturan bisnis yang dijelaskan oleh rekan saya. baik pada aturan bisnis yang pertama yaitu manajemen produk dan supplier. Pada poin pertama terdapat setiap produk memiliki kode, nama, kategori, harga, dan jumlah stok. Untuk poin yang kedua yaitu setiap produk disuplai oleh satu supplier, tetapi satu supplier tersebut dapat mensuplai beberapa produk. Yang ketiga yaitu data supplier mencakup nama, alamat, dan nomor telepon. Bisa di next slide. Untuk aturan bisnis yang kedua yaitu ada manajemen transaksi. Pada poin pertama yaitu setiap transaksi mencatat nomor transaksi, data pelanggan jika member, tanggal, waktu, dan total pembayaran. Untuk poin yang kedua yaitu detail transaksi mencakup produk yang dibeli, jumlah, harga per unit, dan total pembelian. Next slide. Poin ketiga yaitu program kartu member. Yang pertama ada member memiliki nomor kartu, nomor telepon, dan email. Dan setiap transaksi menambah poin sesuai total belanja yang bisa dicek oleh pelanggan. Keempat yaitu sistem restock barang. Sertifikasi otomatis dikirim ke supplier jika stok di bawah batas minimum. Data restock mencatat nomor transaksi, produk, supplier, jumlah pesanan, jumlah diterima, harga beli, dan tanggal restock. Pelabelan dan manajemen stok. Poin yang pertama, produk yang di restock diberi barcode untuk identifikasi dan pencatatan stok. Yang kedua, produk dijual berdasarkan stok terlama lebih dahulu yaitu atau first in first out. Harga jual baru berlaku pada stok terbaru. Jika ada kenaikan harga beli dari supplier.
Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang proses identifikasi aturan bisnis. Yang pertama adalah entitas produk. Jadi di tabel data produk kita mempunyai atribut. Nah, untuk yang bintang 2 itu primary key dan untuk yang bintang 1 itu foreign key. Nah, jadi di entitas produk buat ID produknya itu sebagai primary key dan nanti kita mempunyai variabel nama produk, kategori produk, harga jual per unit, dan juga supplier sebagai foreign key dari supplier, entitas supplier. Nanti kita mempunyai ada nama supplier, alamat supplier, nomor telepon seluler. Dan selanjutnya ada entitas transaksi. Jadi di entitas transaksi kita mempunyai nomor transaksi sebagai primary key dan mempunyai atribut tanggal dan waktu transaksi, total pembayaran, dan juga ID member sebagai foreign key dari entitas member. Dan yang selanjutnya, entitas detail transaksi, itu kita mempunyai primary key, nomor detail transaksi, ada jumlah barang dibeli, harga per unit, total harga produk, nomor transaksi sebagai foreign key dari transaksi, dan juga ada ID produk sebagai foreign key dari entitas produk. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Arina. Oke, entitas selanjutnya itu ada pelanggan. Pelanggan ini memiliki atribut yang pertama ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor telepon, total pengeluaran, pekerjaan, umur, dan alamat. Selanjutnya, entitas member memiliki atribut ID member sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, nama, nomor telepon, email, dan total poin. Riwayat poin. Riwayat poin memiliki atribut ID riwayat sebagai primary key, ID member sebagai foreign key, no transaksi, dan poin yang didapat. Selanjutnya yaitu ada entitas restock. Restock ini memiliki atribut ID restock sebagai primary key, kode produk sebagai foreign key, ID supplier sebagai foreign key, jumlah yang dipesan, jumlah yang diterima, tanggal pembelian, dan harga barang. Kemudian ada entitas barcode. Yang pertama ada kode barcode sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, harga beli, harga jual, dan status. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi, yang dimana ada beberapa relasi yang tersedia yang kami buat. Yang pertama itu adalah supplier ke produk, yaitu one to many, di mana satu supplier dapat menyuplai banyak produk, tetapi satu produk hanya berasal dari satu supplier. Yang kedua itu adalah produk ke data transaksi, yang dimana relasinya itu adalah one to many, yang dimana satu produk dapat muncul ke dalam banyak data transaksi. Yang ketiga itu adalah pelanggan ke transaksi, yang dimana relasinya itu adalah zero to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi ada pelanggan yang mungkin belum pernah transaksi sama sekali. Yang keempat itu adalah transaksi ke detail transaksi, dengan relasinya yaitu adalah one to many, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Yang keenam, ada pelanggan ke member, yaitu zero to one, di mana tidak semua pelanggan adalah member, tetapi setiap member pasti merupakan pelanggan. Nah, relasi selanjutnya itu adalah member ke riwayat poin, yang dimana relasinya itu adalah one to many, di mana itu satu member dapat memiliki banyak catatan riwayat poin. Selanjutnya itu adalah transaksi ke riwayat poin, yang dimana relasinya itu adalah one to one, di mana satu transaksi hanya dapat menghasilkan satu catatan riwayat poin. Berikutnya adalah produk ke restock, yaitu one to many, di mana satu produk bisa di restock beberapa kali. Selanjutnya itu adalah restock ke supplier, yaitu one to many, di mana satu supplier bisa melakukan beberapa transaksi restock. Yang terakhir itu adalah produk ke barcode produk, yang dimana relasinya adalah one to many. Satu produk bisa memiliki banyak barcode, karena setiap unit produk memiliki barcode yang unik. Selanjutnya itu adalah gambar year model, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan entity
entity relasi model dari ini, bisa di next slide. Oke, jadi untuk yang sudah kita definisikan sebelumnya, jadi kita mempunyai beberapa entitas, dan yang pertama itu entitas supplier itu akan menyuplai dari entitas produk, dan entitas supplier juga akan melakukan restock di entitas restock. Di entitas restock, di entitas produk itu nanti akan dicatat stok masuknya si restock. Jadi nanti ketika restock itu langsung dicatat masuk stok masuknya. Kayak nanti langsung di mana di tabel di entitas produk di bagian atribut jumlah stok nanti akan diperbarui. Nah, di entitas produk juga kita akan melakukan memiliki. Jadi nanti di produk itu akan memiliki barcode. Nah, terus di produk juga nanti dia itu akan dicatat ke sebentar, sorry. Jadi di produk itu akan memiliki relasi dicatat ke entitas data transaksi, dan nanti di entitas transaksi dia itu akan memiliki relasi terdiri dari entitas data transaksi, dan di entitas transaksi juga dia akan memiliki jadi di entitas member dia akan melakukan akan memiliki entitas relasi melakukan ke transaksi, dan dari pelanggan juga akan melakukan entitas relasi dapat menjadi member. Jadi untuk penjelasan dari ERD-nya seperti itu. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan di skema relasi. Oke, jadi untuk penjelasan dari skema relasi itu kita beda-bedakan garis-garisnya supaya lebih mudah dipahami dan dibaca. Nah, kita akan mulai dari supplier dulu. Jadi si supplier itu relasinya adalah one to many. Jadi satu supplier dapat menyuplai lebih dari satu produk, tapi satu produk hanya dapat disuplai oleh satu supplier. Dan nanti supplier itu akan melakukan restock. Nah, itu relasinya adalah one to many. Itu sesuai dengan poin di sini. Jadi satu supplier itu dapat melakukan banyak restock, dan satu restock itu dapat dilakukan oleh satu supplier. Nah, ini dijelaskan di warna kuning. Nah, terus untuk di tabel entitas restock juga kita akan melakukan relasi one to many juga. Many to one. Jadi nanti banyak restock itu akan dilakukan di satu produk, tapi satu produk juga bisa dilakukan banyak restock. Nah, itu dijelaskan di tabel di garis berwarna merah, dan ini untuk rinciannya setiap restock untuk satu produk. Nah, nanti di tabel di entitas produk itu relasinya adalah one to many ke barcode. Nah, jadi satu produk terdiri dari banyak barcode. Satu barcode itu untuk satu produk. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Muhammad Fawas. Baik, kemudian ada entitas transaksi, detail transaksi, dan pelanggan. Nah, bahwasanya setiap transaksi itu memiliki satu detail transaksi. Satu detail transaksi juga memiliki satu transaksi, dikarenakan mempunyai nomor-nomor tertentu atau nomor detail transaksi yang bersifat unik. Kemudian, transaksi juga, entitas transaksi tersebut juga berrelasi dengan, bisa dibawain dikit, bisa. Nah, berrelasi dengan suatu member. Artinya, jika pelanggan jika suatu transaksi tersebut akan masuk ke dalam suatu member. Nah, member tersebut juga berrelasi dengan suatu pelanggan, entitas pelanggan. Setiap pelanggan tersebut bisa mendaftar menjadi satu member. Nah, satu pelanggan tersebut juga pasti satu member, dikarenakan tidak mungkin kalau satu member tersebut bisa dimiliki oleh dengan dua ID pelanggan. Kemudian entitas member berrelasi dengan riwayat poin. Satu member bisa memiliki banyak riwayat poin, artinya tidak hanya terjadi satu transaksi yang menyebabkan mendapatkan satu riwayat poin. Suatu hal tersebut
tidak mungkin terjadi dikarenakan suatu member pasti memiliki banyak riwayat koin, dikarenakan suatu member tersebut pasti memiliki banyak riwayat transaksi yang masuk ke dalam riwayat koin, sehingga didapatkan nilai total koin pada entitas member. Kemudian sudah semua ya. Oke, cukup sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.